إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim.
wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita baru saja meninggalkan Hari Raya Idul Adha. Pada Hari Raya Idul Adha, bagi yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan rezeki, maka sangat-sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban, dagingnya diberikan kepada fakir miskin, para duafa dan sebagainya, merupakan manifestasi dari iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap ibadah di dalam ajaran Islam itu ujung-ujungnya atau outputnya adalah bagaimana bisa menciptakan kemaslahatan, baik bagi mereka yang beribadah maupun bagi masyarakat banyak. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah? Ibadah maliyah yaitu ibadah dengan menggunakan harta benda. Ibadah maliyah adalah ibadah dengan mengeluarkan harta benda yang ditasyarufkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadah maliyah seperti kurban, zakat, infak, dan sedekah. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, jadi antara sedekah dan kurban itu adalah identik, yaitu sama-sama ibadah maliyah. Berbicara masalah ibadah maliyah, dalam hal ini sedekah, di dalam kitab Tabi'ul Hafilin ada sebuah asar atau sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya oleh sahabat yang lain tentang sedekah, kata sahabat, sedekah apakah yang paling utama? Maka sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, sedekah yang paling utama adalah yang paling banyak. Lalu yang paling banyak. Kemudian beliau menyampaikan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika sahabat Abu Dzar ditanya bagaimana kalau tidak memiliki harta banyak, maka kemudian dia menjawab, sedekahlah dengan kelebihan hartanya. Bagaimana jika tidak memiliki kelebihan harta? Maka sahabat Abu Dzar menyampaikan, sedekahlah dengan kelebihan makanan. Bagaimana kalau tidak memiliki kelebihan makanan? Maka sahabat Abu Dzar menyampaikan, membantu orang lain dengan tenaganya. Bagaimana kalau hal itu juga tidak dapat dilakukan? Kemudian sahabat Abu Dzar menyampaikan, hendaklah ia menjaga dirinya dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak dapat melaksanakannya?
Maka sahabat Abu Dzar menyampaikan, hendaklah ia menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, terkait dengan upaya bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang harmonis, maka asar atau hadis Nabi tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, kondusif, aman, tenang, dan tentram, yaitu harus ada kerjasama yang baik, di mana masing-masing orang melakukan perannya secara aktif sesuai dengan posisi dan kemampuannya masing-masing. Bagi kita yang memiliki kelebihan harta, maka bangunlah lingkungan dengan sedekah hartanya. Bagi kita yang tidak memiliki harta, tidak memiliki kelebihan harta, tapi memiliki tenaga dan kesempatan, maka bangunlah lingkungan dengan tenaga dan kesempatannya. Sedangkan bagi kita yang tidak mempunyai harta, juga tidak mempunyai tenaga, maka bangunlah lingkungan dengan cara jangan menyakiti hati orang lain. Artinya, jangan sampai kita membuat orang lain itu menjadi marah, menjadi benci. Jangan sampai membuat kerusakan dan kekacauan di dalam masyarakat. Tapi buatlah lingkungan menjadi tenang, menjadi aman dan nyaman. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, membuat orang lain senang, membuat orang lain tenang, itu merupakan ibadah sekalipun hanya dengan sedekah. Di mana Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhihi sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah sedekah yang hikmahnya sangat-sangat luar biasa. Dan sedekah ini termasuk dari sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan kepada lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencurah limpahkan rahmatnya, akan mencurah limpahkan keberkahannya. Dan rahmat serta keberkahan Allah itu dalam bentuk keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan mudahnya rezeki yang akan didapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah, termasuk ibadah maliyah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, antara lain dengan sedekah, baik dengan sedekah harta, dengan sedekah tenaga, maupun dengan sedekah sikap ataupun akhlakul karimah. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan baik di dalam masyarakat, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita, yaitu dengan menciptakan, dengan terciptanya lingkungan yang baik, yang aman, yang tenteram dan damai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأمنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر